Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuratina Kurota Ayun, mahasiswa Tadris Kimia dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 12212193087. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan model atom. Materi ini berkompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Nah, setelah menonton video kali ini, diharapkan teman-teman mampu membandingkan perkembangan teori atom mulai dari teori atom Dalton hingga teori atom mekanika gelombang. Diharapkan juga teman-teman dapat menggambarkan model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Baiklah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, sebelum kita lanjut menonton video pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang telah kita dapatkan mendapatkan manfaat dan juga barokah. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Pernahkah kalian mengamati gula pasir atau garam dapur yang dihaluskan? Butiran-butiran gula pasir dan garam dapur yang terbentuk, apakah masih memiliki sifat gula atau garam dapur tadi? Ya, jawabannya, butiran-butiran gula pasir dan garam dapur tersebut masih memiliki sifat gula pasir dan juga garam dapur tersebut, meskipun ukurannya telah berubah. Nah, setelah kita amati, gula pasir dan juga garam yang dilarutkan ke dalam air pun masih juga memiliki sifat yang serupa dengan gula pasir dan garam dapur itu sendiri, memiliki rasa manis dan juga memiliki rasa asin. Nah, butiran-butiran kecil dari gula pasir dan garam dapur tersebut adalah partikel-partikel yang membentuk gula pasir dan juga garam dapur. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap materi bukan merupakan satu kesatuan, tetapi merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang sangat banyak. Oleh karena partikel-partikel itu terdiri atas satu kesatuan, maka berarti setiap materi terdiri atas bagian-bagian yang discontinue atau terputus-putus. Nah, pemikiran inilah yang mendasari pengertian tentang atom yang telah mengalami perkembangan cukup lama. Teori atom sendiri merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom pertama kali adalah seseorang ilmuwan yang berasal dari Yunani, yaitu Democritus. Nah, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, ini adalah partikel penyusun materi. Yang pertama yaitu atom, kedua molekul, dan ketiga ion. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan model atom. Nah, atom itu sendiri apa sih? Apa itu atom? Atom adalah partikel dari terkecil dari sebuah susunan materi. Sebagai partikel terkecil, maka atom tidak dapat dipecah atau dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, secara etimologis, atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata atomos. A yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi. Jadi, atom berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Nah, berikut merupakan bagan atau peta konsep dari perkembangan model atom. Teori atom yang pertama kali dikemukakan oleh Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola perjal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan semua benda tersusun atas atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Lalu, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Lalu kemudian, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran,
massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Perubahan kimia merupakan penyatuan dan pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun, teori atom Dalton ini memiliki kelemahan, antaranya tidak dapat menjelaskan atau masih ada materi subatomik yang menyusun atom. Kemudian, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Kemudian, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Kemudian, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom, melainkan molekul, seperti molekul unsur terbentuk dari atom dengan jumlah tertentu. Nah, kemudian model atom Thomson. Nah, pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola percal, yaitu bola padat yang bermuatan positif, di permukaannya tersebar elektron bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel bermuatan negatif dalam atom, sehingga digambarkan dengan rotikismis. Namun, teori atom Thomson ini pun juga memiliki kelemahan, yang mana tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Kemudian juga tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Lalu yang selanjutnya adalah model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru. Nah, Rutherford membuat model atom seperti tata surya, yaitu atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom berpusat pada inti atom. Nah, model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Rutherford berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kerap disebut dengan kulit atom. Namun, teori ini pun masih memiliki kelemahan, yaitu model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa sih elektron tidak dapat jatuh ke inti atom. Kemudian, teori yang selanjutnya dikemukakan oleh Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark yang merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori Bohr mengatakan atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit atom. Elektron menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Jadi kesimpulannya adalah selama elektron-elektron berada di lintasan, energinya relatif tetap. Elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal dengan sebutan kulit atom. Dasar inilah yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Namun, teori ini pun masih memiliki kelemahan, yaitu adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Model atom yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum atau yang disebut juga dengan model atom modern. Model atom ini dikemukakan atau disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926 yang menjelaskan bahwa partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian
menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, teori ini kemudian mengatakan awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital, di mana orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi perkembangan model atom. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita peroleh dan kita pelajari selalu mendapatkan barokah dan juga manfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.